pertemuan sebelumnya kita sudah bahas eksponensial atau bentuk eksponensialnya gitu ya. Kita checklist, berarti sekarang yang kita akan bahas adalah persamaan eksponensialnya ya. Tapi masih part yang pertama gitu. Sekarang kita masuk ke fungsi eksponensial. Untuk pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengingat apa itu bentuk eksponensial ya. Bentuk perpangkatan. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi eksponensial, yaitu fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok a. Yang rumusnya itu didefinisikan dengan fx sama dengan a pangkat x. Fx ini bisa disimbolkan dengan y juga ya. Jadi, jangan bingung-bingung kalau ada fx sama dengan atau y sama dengan itu sama aja. Kemudian sama dengan a pangkat x. A-nya ini ada syaratnya. A ini harus lebih dari 0 dan bukan 1. Jadi A-nya itu 2, ya kan? 3, 4, 5, dan seterusnya. X-nya ini berupa variabel ya, tetap. Kemudian, contohnya seperti ini. Fungsi eksponensial. Y sama dengan 2 pangkat X, Y sama dengan 2 pangkat X plus 2, Y sama dengan 3 pangkat X, Y sama dengan 1/2 pangkat X plus 2 gitu. Jadi di sini selalu ada unsur variabel X gitu ya. Dan di sini dilambangkan dengan Y atau Fx. Jadi ini sama aja Fx ya. Bentuknya sama. Sekarang kita masuk ke grafik fungsi eksponensial. Jadi, Ibu contohkan yang pertama ya. Nah, yang ini. Kan kalau ini tadi ada Y sama dengan 2 pangkat X ya. Nah, kita bikin grafiknya. Biasanya kalau waktu SMP, kalau kita bikin grafik, kita mulai dari ada min dan ada positif gitu ya. Jadi, ada koordinat X dan ada koordinat Y. Di sini kenapa ada titik-titik? Karena di sini menandakan bahwa bisa min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Kita ambil titik-titik yang mudah aja. Misalnya, min 1, kemudian 0, 1, 2, dan seterusnya. Bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Makanya ini juga bisa min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Jadi kita ambil titiknya minimal 4-5 gitu ya, biar kebentuk dari grafiknya. Nah, kemudian gimana sih cara memasukkannya? Nah, berarti kan ini Y sama dengan 2 pangkat X. Berarti X-nya ini kita ganti jadi min 1. Ya, kita coba di sini. Kita ganti X-nya min 1. Nah, berarti Y sama dengan 2 pangkat X. X-nya kita ganti jadi 2 pangkat min 1. Sifat negatif, maka dia menjadi 1 per kan? Negatifnya hilang jadi 1 per. 2 pangkat 1, negatifnya hilang. Berarti jadinya 1 per 2. Nah, berarti kita tulis ini 1 per 2. Kemudian kalau X-nya kita ganti jadi 0. Nah, kita ganti jadi 0. Berarti 2 pangkat 0. Bilangan apapun jika dipangkatkan 0, sifat yang sebelumnya yang sudah diajarkan, maka hasilnya 1. Kemudian kita ganti X-nya jadi 1. Nah, berarti 2 pangkat X-nya kita ganti jadi 1. Berarti 2. Gitu ya. Kemudian kita ganti X-nya jadi 2. Maka Y sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat X, 2 pangkat 2 dulu ya. Berarti jadi berapa nih? X-nya kita ganti jadi 2. 2 kali 2 gitu kan. Bukan 2 kali 2 sini, bukan ya. Jadi 2-nya ada 2. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Jangan bingung lagi sama eksponensial. 2 pangkat 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Maka kita isi 4. Setelah kita sudah dapat titik-titiknya, maka kita langsung masukkan ke grafiknya. Nah, jadi di sini ada min 1 dan 1 per 2. Jadi X-nya itu min 1, Y-nya 1 per 2. X-nya min 1. Ini kita namain dulu deh titiknya ya. Kita kasih angkanya dulu biar nggak bingung.
Kanan positif, kiri negatif. Atas positif, bawah negatif juga. Terus tengah-tengah apa Kak? Ya tengah-tengah 0 gitu ya. Ketika X-nya min 1, Y-nya 1/2. X-nya min 1, Y-nya 1/2. Berarti 1/2 itu setengah ya di sini. Nah, kita titikkan. Titik yang pertama. Ya kan? Terus ketika X-nya 0, Y-nya 1. Ketika X-nya 0, Y-nya 1. Berarti di sini. Ketika X-nya 1, Y-nya 2. Ketika X-nya 1, Y-nya 2. Nah, sini ya. Ketika X-nya 2, Y-nya 4. Kita gambar di sini 4. Nah, gini. Jadi grafiknya dia menurun gini atau naik ya kalau dari bawah gitu. Kalau kita gambar dia seperti ini, dia tidak menyentuh garis yang X. Nah, jadi dia bentuknya gini, set gitu ke atas ya. Dinamakan Y sama dengan 2 pangkat X. Tadi sudah dijelaskan apa itu fungsi eksponensial, kemudian sudah dijelaskan bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponensial. Nah, sekarang buka halaman 10 di buku kalian ya, buku matematika peminatan. Kalian akan menemukan persamaan eksponensial. Di sini kita akan bahas. Di sini ada 5 bentuk atau 5 sub ya. Jadi kita akan bahas yang pertama dulu. Persamaan eksponensial bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Kenapa sih disebut persamaan? Karena di sini ada tanda sama dengan. Kita contohkan 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 2 pangkat 4. Dia sama-sama A. Ya, harus sama-sama A. Kalau di sini 2, ya di sini 2. Yang tadi ya yang dijelaskan, kalau A itu lebih dari 0 dan bukan 1. Jadi kalau di sininya 2 ya 2, kalau di sininya 3 ya 3, harus sama. Nah, kebetulan Ibu contohkan di sini, ini contoh yang pertama. Ibu contohkan di sini 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 2 pangkat 4. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Artinya tentukan himpunan penyelesaiannya itu, kita harus mencari apa sih X-nya, berapa sih X-nya gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ketika dia sudah sama-sama 2 atau sama-sama A gitu ya, ini kan dianggapnya A, ini juga A berarti ya. Maka ini kita bisa coret. Sisanya berarti tinggal yang atas ya kan? Sisanya tinggal yang atas ini. Kita tuliskan. Berarti jadi 3x plus 1 sama dengan 4. Ditulisnya boleh jadi angka besar ya. Karena kita ingin mencari X-nya. Maka bagaimana? Kita pisahkan yang tidak ada X-nya. Maka 3x sama dengan 4. Ini pindah ruas berarti jadi min 1. 3x sama dengan 3. X sama dengan 3 bagi 3 gitu kan ya. Atau 3/3 sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah sama dengan 1. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Nah, sekarang 16 dan 64 di sini belum sama-sama kan ya? Kalau tadi kan dia sudah sama, 2 dan 2. Nah, sedangkan di sini belum sama, 16 dan 64. Kita harus samakan. Kira-kira 16 itu sama aja berapa pangkat berapa? 16 itu sama saja 4 pangkat 2 gitu ya. Berarti 16 gitu kan. Nah, kalau 64 ini berarti 4 pangkat berapa? Sama saja 4 pangkat 3. Dia sama-sama kan, sama-sama 4. Nah, boleh kita pakai. Berarti jadinya di sini 4 pangkat 2 dalam kurung 2x min 1 dan di sini 4 pangkat 3. Dan ingat di sini ada kurung. Kalau ada kurung berarti pangkatnya itu dia dikali 2 dan 2x min 1 ini dikali. Nah,
ini dikali. Berarti jadinya bagaimana? Karena dia sudah sama, 4 dan 4-nya ini, maka kita coret saja. Berarti 2 dikali 2x min 1 sama dengan 3. Berarti jadinya 2 kali 2x, 4x. 2 kali min 1 min 2 sama dengan 3. Maka pindah ruas yang tidak memiliki x berarti 3 tambah 2. Berarti 4x sama dengan 5. Atau x sama dengan 5/4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5/4. Tadi yang bentuk pertama sudah, sekarang kita ke persamaan eksponensial bentuk yang kedua, yaitu a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Jadi di sini bentuknya fungsi ya, ada x-nya gitu. Contohnya gini, 3 pangkat 2 min x sama dengan 3 pangkat x plus 4. Jadi di sini sama-sama a, ya, a-nya 3. Dan di sini fungsi yang pertama adalah 2 min x dan fungsi yang kedua adalah x plus 4. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Kita singkat dengan tentukan HP-nya. Himpunan penyelesaiannya. Tadi bagaimana kalau misalnya sudah sama-sama kembar di sini ya, sama A-nya sudah sama, maka boleh kita coret. Maka sisanya tinggal kita tulis ke bawah. Berarti jadinya 2 min x sama dengan x plus 4. Bagaimana nih caranya? Maka satukan yang sama-sama memiliki x gitu ya. Jadi x yang di kanan ini boleh kita pindah ke kiri. Terus yang 2 ini kita pindahkan ke kanan. Jangan lupa sama persamaan linear ya. Ini pindah ke sini. Kemudian si 2 ini pindah ke kanan. Maka kita pindahkan. Berarti min x yang di sebelah sini tetap ya. Min x, ini pindah. Kalau pindah berarti jadi min ya. Min x juga sama dengan 4-nya turun. 4 turun ke bawah tetap. Dan ini pindah ke sini. Berarti kalau pindah jadinya min 2 kan. Min x atau sama saja hutang 1 kemudian hutang lagi 1. Berarti kan jadinya min 2x gitu. 4 dikurangi 2 berarti sama dengan 2. Untuk mencari x berarti sama saja 2 per min 2. Ya, berarti x sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1. Kita langsung ke contoh yang kedua. Di sini bentuknya akar ya dan pecahan. Jadi di sini ada sifat yang sebelumnya pernah Ibu jelaskan bahwa sifat a pangkat n kemudian diakarkan dengan m. Maka ketika akarnya dihilangkan berarti a pangkat n per m. Jadi yang di dalam per yang di luar. Kalau misalnya a pangkat min m, yang sebelumnya juga kan, jadi kalau min itu dia jadi 1 per. Kemudian minnya hilang jadi a pangkat m. Nah kita langsung masuk ke contoh yang ini. Berarti kalau di sini kan masuknya ke sifat yang ini ya. Nah, berarti di sini adalah n dan di sini adalah m gitu. Maka kita pisahkan jadi 25 pangkat 2x plus 1 per 3. Kemudian yang di pecahan ini kita naikkan ke atas. Jadi sama saja 125 pangkat min 1 ya dalam kurung 2 min x. Karena di sini dia dinaikkan ke atas. Jadi di sini yang dia ada minnya. Kemudian setelah sudah seperti ini, kita sederhanakan 25-nya. Maka 25 dan 125 ini harus sama-sama menjadi A ya, kayak tadi. Nah, berarti 25 itu sama saja 5 pangkat 2. Kemudian 125 itu sama saja 5 pangkat 3. Sama-sama kan, ini sudah sama-sama A gitu, sama-sama kembar. Maka kita taruh di sini. 5 pangkat 2 dalam kurung 2x plus 1 per 3. Kemudian 125 itu jadi 5 pangkat 3. Karena di sini ada min 1 berarti jadinya 5 pangkat min 3. Tinggal kasih min aja, yang tadinya 3 dikasih min aja gitu. Nah, di sini sudah
sama-sama 5 gitu ya. Boleh kita coret. Sisa angkanya kita tulis, berarti 2 dalam kurung 2x plus 1 per 3 sama dengan min 3 dalam kurung 2 min x. Maka kita mengalihkan. Maka bagaimana cara mengalihkannya? Sama saja seperti waktu di SMP. Ya, ini dikalikan ke dalam, ini dikalikan ke dalam juga. Berarti 2 kali 2x berapa? 4x. 2 kali 1, 2 per 3. Sama dengan min 3 kali 2. Min 6. Min 3 kali min x. Maka jadi plus 3x. Kalikan supaya 3-nya hilang. Nih bingung kan kalau misalnya ribet kalau ada pecahannya. Supaya hilang berarti gimana? Kita kali dengan 3 juga. Kenapa kita kali dengan 3? Biar dia hilang. Kalau di sini 2 ya berarti kali 2. Kalau di sini 5 berarti kali 5. Gitu ya. Berarti ini habis. Berarti sisanya 4x plus 2. Dan ini dikali 3. Berarti gimana? 3 kali min 6, min 18. Ya kan? 3 kali 3x, jadi 9x. Setelah itu kita satukan yang sama-sama x-nya. Berarti bagaimana? 4x min 9x, pindah ruas ya. Karena yang tadinya plus jadi min. Min 18-nya turun. Plus 2-nya pindah jadi min. Kemudian 4x min 9x. Kalian hutang 9, kemudian dibayar 4. Sisanya berapa? Masih hutang 5 kan? Nah, min 18 min 2. Hutang 18, hutang lagi 2. Berarti jadi min 20. Nah, x sama dengan min 20 dibagi min 5. Berarti sama dengan berapa? 4. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4.